Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran fisika bersama Ibu Ervina Septiani. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus. Nah, tapi kelanjutannya yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Terus saksikan video ini sampai akhir. Jika video ini berguna, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ibu tunggu ya. Oke, sudah di like, comment, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai GLB. Apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Oke, Ibu tulis dulu sebentar ya. GLB adalah gerak benda dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan di sini artinya memiliki besar dan arah yang sama. Nah, jika besarnya itu berbeda namun arahnya sama, berarti bukan GLB. Begitu juga dengan arahnya. Jika arahnya itu berbeda namun besarnya sama, maka bukan termasuk GLB. Nah, berikut adalah sifat-sifat dari GLB. Sifat GLB yang pertama yaitu kecepatannya konstan. Di sini kecepatan konstan itu besar dan arahnya ya. Lalu yang artinya nilai kecepatan awal itu sama dengan kecepatan akhirnya gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah percepatan. Karena kecepatannya konstan, artinya nilai percepatannya ini sama dengan 0. Apa sih percepatan itu? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Oke. Lalu kita bahas nih persamaan-persamaan GLBB. Oke, kita sebelumnya sudah belajar mengenai gradien. Nah, ingat, kalau misalkan ketemu nih ada grafik di sumbu Y-nya itu S, di sumbu X-nya itu T, berarti gradiennya apa? Ya, V ya. Karena ini GLB, maka dia kecepatannya konstan. Oke, kita bisa nulis persamaannya seperti ini. V rata-rata sama dengan gradiennya kan perpindahan ya, perpindahan per selang waktu. Nah, si delta S nya ini itu namanya perpindahan, satuannya meter ya. T ini adalah waktu satuannya sekon. Oke, kalau misalkan kita mau cari berapa sih besar perpindahannya, berarti perpindahannya sama dengan V dikali delta T, seperti itu kan. Nah, delta T nya ini kan merupakan selisih waktu akhir, T akhir dikurang T awalnya. Nah, nilai dari waktu awalnya itu pasti 0, karena menghitung waktu awal itu benda yang bergerak itu selalu dimulai dari 0 gitu. Waktu awal benda bergerak itu kita tulis aja T akhirnya juga dengan simbol T gitu ya. Jadi T dikurangin 0 gitu ya. Jadi di sini delta S-nya perpindahannya sama dengan V buka kurung dikali T dikurangin 0 gitu. Jadi perpindahannya itu merupakan posisi akhir dikurangin posisi awal sama dengan kecepatan dikalikan waktunya. Kalau kita mau cari persamaan posisi akhir,
maka posisi awal ditambah kecepatan dikalikan waktu. Nah, ini Ibu tulis dulu. Yang ini disebut posisi akhir. Yang ini disebut namanya posisi awal. Kalau di buku-buku biasanya ditulisnya gini. Sama aja simbolnya ya. X. Delta X sama dengan X0, ini namanya posisi awalnya, ditambah kecepatan dikalikan waktunya gitu. Atau biasanya juga bisa S ya kan. Ini namanya posisi akhir juga sama, posisi awal ditambah kecepatan dikalikan waktu gitu, sama aja. Nah, kita kan udah belajar tuh ticker timer. Nah, kalau ticker timer untuk gerak GLB itu dia jaraknya ini akan selalu sama, jarak setiap titiknya selalu sama karena kecepatannya sama gitu. Oke, sekarang kita bahas mengenai GLBB. GLBB itu kan gerak lurus berubah beraturan. Geraknya masih lurus dan beraturan, cuman ada kata berubahnya nih. Nah, yang berubah apanya? Ya, yang berubah adalah nilai kecepatannya. Jadi kecepatannya tidak konstan seperti GLBB. Namun ada nggak yang konstan? Ada, yaitu nilai percepatannya. Jadi nilai percepatannya selalu konstan, itu ya nilai besar dan arahnya itu selalu konstan ya. Oke, kejadiannya seperti ini. Kalau ada sebuah mobil yang berjalan ya kan, lalu mengurangi kecepatan hingga berhenti saat lampu merah. Nah, menandakan si mobil itu diperlambat. Nah, saat lampu mulai hijau nih, mobil mulai ngegas lagi sehingga kecepatannya bertambah. Artinya mobil itu dipercepat gitu. Nah, berarti di sini dalam kejadian tersebut itu merupakan kejadian dari si GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Berarti gerak lurus berubah beraturan ini dibagi menjadi dua. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Oke, kita masih ingat bahwasannya kemarin kita sudah tahu ya kalau misalkan mencari nilai gradien, misalkan ada grafik seperti ini. Nah, ini nilai gradiennya siapa nih? Iya, percepatan ya. Masih ingat rumus percepatan itu apa? Iya, jadi gradien antara perubahan kecepatan dibagi selang waktu, seperti itu. Atau kalau kita jabarkan, perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktunya, delta T-nya ini T akhir ya. T akhir dikurangin T awal gitu. Dimana kita ubah aja nih nilai, nggak diubah sih, maksudnya sama aja namanya. V akhirnya kita kasih nama VT, V awalnya kita kasih nama V0. Nah, kenapa diubah gitu kan? Karena notasi-notasi ini yang sering digunakan dalam GLBB. Sama aja sebenarnya, VT itu melambangkan V akhir, V0 itu melambangkan kecepatan awal atau V awal gitu ya. Untuk delta T-nya ini, T awalnya pasti 0 ya. Kenapa? Karena setiap benda yang bergerak itu selalu dimulai dari 0. T akhirnya kita ganti menjadi T gitu kan. Sehingga persamaannya menjadi VT, ini ada vektor ya. Vektor VT min V0 per, miring ya, per T gitu. Nah, agar lebih bagus T-nya kita pindah ruas, jadi A dikali T sama dengan VT min V0. Nah, seperti itu.
kita dapat memperoleh kecepatan akhir atau si Vt-nya. Vt sama dengan V0 plus A, ini ada vektornya, A dikali T. Nah, ini adalah persamaan. Nah, ini namanya persamaan kecepatan akhir atau disebut namanya Vt. Oke, kita tahu bahwasanya kecepatan rata-rata itu merupakan penjumlahan kecepatan akhir ditambah kecepatan awal dibagi 2 gitu. Nah, kalau misalkan ada perpindahan, kalau kita ingat GLB, perpindahan itu kan delta S sama dengan kecepatan rata-rata dikalikan dengan waktu. Nah, kita input nih nilai kecepatan rata-ratanya dengan yang di atas. Jadi delta S ya kita masukkan, kita substitusikan, V rata-ratanya kita ganti menjadi Vt rata-rata Vt ditambah V0 dibagi 2 dikalikan dengan waktu gitu. Lalu bisa kita kalikan seperti ini ya. Ya, kita kalikan sehingga menghasilkan perpindahan. Ini vektor ya, vektor perpindahan sama dengan Vt dikalikan T plus V0 dikalikan T per 2. Nah, kita ingat bahwasanya tadi nilai Vt yang sudah kita cari di atas ini ya, ini Vt sama dengan V0 plus A kali T. Kita substitusikan ke dalam persamaan gitu. Jadi delta S, delta perpindahan sama dengan Vt-nya kita ganti nih. Vt-nya menjadi V0 plus A dikali T, tutup kurung, kan dikalikan T plus V0 dikalikan T per 2. Lalu kita kalikan lagi nih ya, keluar ini kali ini. Oke, sehingga menghasilkan perpindahan delta S sama dengan V0 dikalikan T plus A T kuadrat plus V0 dikalikan T per 2. Nah, kita ingat bahwasanya ini ada nih V0 kali T, di sini juga ada V0 kali T. Nah, bisa dijumlah ya. Sehingga menghasilkan perpindahan sama dengan 2 V0 T plus A T kuadrat per 2. Sama-sama kita bagi dengan 2 sehingga menghasilkan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini kita dapat nih persamaan perpindahan. Ini namanya persamaan perpindahan, atau yang disebut namanya delta S. Persamaan yang pertama tadi itu yang Vt sama dengan V0 plus A kali T, ini kan fleksibel, bisa kita ubah-ubah ya kan. Kalau misalnya kita ubah menjadi T sama dengan, itu kan sama dengan kecepatan akhir dikurangin kecepatan awal dibagi dengan percepatan. Lalu kita bisa pakai lagi kecepatan rata-rata untuk menunjukkan sebuah perpindahan atau delta S. Nah, delta S sama dengan, kita masukkan ya, ini Vt plus V0 dibagi 2 lalu dikalikan T-nya. Nah, T-nya itu masukkan input persamaan yang ini, yang di atas ini. Nah, kita masukkan persamaannya yang di atas, karena ingat kita delta S itu kan kecepatan rata-rata dikalikan dengan waktunya. Nah, waktunya kita input ini ya.
Jadi waktunya adalah kecepatan akhir dikurangin kecepatan awal dibagi percepatan. Lalu seperti biasa kita kalikan pelangi ya. Jadi gini, kalikan ini kali ini kan, lalu ini dikalikan dengan ini juga, seperti itu. Jadi perpindahan delta S sama dengan Vt dikalikan Vt berarti Vt kuadrat. Ya kan, Vt dikalikan min V0 jadi min Vt V0. Gitu kan? Plus V0 dikalikan Vt berarti plus Vt V0. Ya kan, V0 dikalikan min V0 jadi min V0 kuadrat per 2 kali A 2A, gitu kan. Nah, di sini bisa saling menghilangkan antara nilai, di sini hilang ya, Vt V0-nya hilang sehingga menghasilkan perpindahannya delta S-nya menjadi Vt kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Nah, kalau misalkan kita pindahkan ruas 2A-nya berarti 2A dikalikan perpindahan sama dengan Vt kuadrat min V0 kuadrat gitu. Kalau kita mau cari kecepatan akhir lagi, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikalikan perpindahan. Nah, di sini kita mendapatkan nilai percepatan akhir lagi. Oke. Jadi inilah persamaan-persamaan yang digunakan dalam GLBB. Perlu diingat di sini untuk perpindahannya delta S itu merupakan posisi akhir dikurangin posisi awal. Jadi kalau ditanyakan posisinya, nanti perpindahannya merupakan pengurangan posisi akhir dikurangi posisi awal gitu ya. Oke, ini vektor. Oke, seperti itu. Oke, kita akan membahas mengenai kejadian berpapasan yang merupakan aplikasi dari gerak lurus gitu. Nah, di sini biasanya yang ditanya adalah kapan dan di mana bertemu. Maksudnya berpapasan itu seperti apa? Misalkan ada dua buah benda nih, dua buah benda yang bergerak dari arah yang berlawanan gitu. Nah, mereka ini akan bertemu di suatu titik. Nah, berpapasannya kapan dan di mana gitu ya. Misalkan ibu punya contoh, ada dua buah benda yang bergerak GLB, gerak lurus beraturan gitu. Ibu gambarkan dulu. Misalkan nih ada benda A yang bergerak ke arah kanan, VA, ya kan, sebesar VA. Lalu ada benda B yang bergerak ke arah kiri dengan kecepatan VB. Kita ingat bahwasanya kecepatan itu adalah vektor, ya kan? Karena vektor berarti harus tahu dong arah-arahnya. Nah, kita tentukan dulu ya, kalau dia ke arah kanan, ini untuk penentuan arah. Kalau ke kanan berarti nilai V-nya bertanda positif. Nah, kalau ke arah kiri kita V-nya kasih tanda negatif. Misalkan dua buah benda ini berjarak awalnya sebesar S. Nah, misalkan mereka bertemu di titik sini nih, C. Maka benda A sudah menempuh jarak sebesar misalkan ke X dari ke titik C. Lalu benda B menempuh perpindahannya, bukan jarak, perpindahan sebesar apa nih, S min X ke titik C ya. Maka X yang ditempuh oleh A itu sebesar dengan kecepatan VA dalam waktu T. Sedangkan yang S min X itu merupakan kecepatan benda B
kan, yang ditempuh dalam waktu T. Lalu kita input nih, misalkan X-nya kita masukkan, substitusikan ke dalam persamaan S min X, maka akan menjadinya S min, oke, di sini tandanya kurang ya. Kita ingat tadi VA tandanya apa nih, kanan, ke kanan tandanya positif ya, sedangkan ini VB tandanya negatif karena ke kiri. Oke, berarti di sini ada min VB ya. Oke, X-nya kita masukkan. X-nya kita masukkan menjadi VA dikalikan T sama dengan min VB dikalikan T. Nah, kita mau cari nilai perpindahannya. Jadi S sama dengan min VB dikalikan T, pindah ruas ya, plus VA vektor dikali T. Jadi perpindahan sama dengan, ini waktunya dalam tempuh waktunya sama ya, karena mereka bergerak dalam selang waktu yang sama. Jadi ini kita susun jadi VA dikurang VB dikalikan T. Nah, seperti ini. Kalau kita mau cari nilai T-nya sama dengan perpindahan per VA min VB, seperti itu. Kita pakai persamaan yang umum aja ya, yang ini. Ini kalau yang ditanyakannya biasanya kecepatan, soalnya kecepatan, ngomongin kecepatan. Nah, kalau kelajuan ya sama rumusnya. Kalau yang ditanyanya bentuknya kelajuan soalnya, berarti mencari waktunya ya dia S tanpa vektor ya, nggak usah mementingkan ke arahnya, arah kanan kirinya. Jadi kecepatannya kelajuannya ditambah aja gitu. Nah, ini untuk yang kelajuan. Oke, misalkan ada contoh soal nih. Ini bagus dulu. Contoh soal, misalkan ada benda yang bergerak. Misalkan ini benda A ke arah kanan, kecepatannya VA-nya sebesar 10 meter per sekon. Lalu ada benda B yang arahnya ke kiri, VB-nya misalkan sebesar 20 meter per sekon. Jaraknya misalkan 120 meter gitu. Yang ditanya kapan dan di mana mereka bertemu gitu. Nah, kalau yang ditanya kapan dan di mana mereka bertemu, ya berarti tadi ya, kita mencari kapannya dulu nih. Kalau ditanyanya kapan, berarti ngomongin apa? Waktu. Nah, kalau waktu berarti nyarinya apa? T sama dengan S tadi per VA dikurangin VB, seperti itu ya. Nah, yang mana yang S? Ini yang S gitu. Jadi T sama dengan S nya 120, VA nya ke arah kanan 10 ya kan, min VB nya ke arah kiri min 20 ya kan. Jadi T sama dengan 120 per 10 plus 20. Jadi T sama dengan 120 per 30. T sama dengan 4 sekon. Nah, ini kalau tanyain kapan. Nah, kalau yang ditanya di mana? Nah, kalau yang ditanya di mana, berarti ngomongin jarak. Ya udah. Nah, jarak lagi. Perpindahan, sorry ya. Jarak atau perpindahan ya. Jarak yang sudah ditempuh oleh A, berarti ya kecepatan A dikalikan dengan waktunya. Kecepatan A tadi 10, waktunya 4. Berarti 40 meter dari A. Oke. Lalu yang B,
besar perpindahan B-nya berarti kecepatan B dikalikan dengan waktunya. Itu sama dengan tadi kecepatan B 20, waktunya adalah 4. Berarti 80 meter dari B. Seperti itu. Kita ke contoh soal untuk penerapan GLB dan GLBB. Nah, Martin berangkat ke Bandung pukul 7 WIB waktu Indonesia Barat. Harus tiba pukul 10. Nih, ngomongin waktu ya berarti. Nah, berarti diketahuinya adalah waktunya. Nah, waktu dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 nih, dari pukul 10 sampai dengan pukul 7. T-nya itu dari 10 WIB sampai dengan 07 WIB. Berapa jam sih waktunya? Ya, 3 jam ya. Oke, jarak Bandung Jakarta itu 240. Jarak, ngomongin ya S ya lambangnya, 240 km. Yang ditanya laju. Nah, kalau laju berarti nggak nentuin arah ya. Kalau kecepatan ada arahnya. Yang ditanya adalah laju V. Oke, jawab. Oke, kelajuan itu merupakan perubahan jarak ya, perubahan jarak, total jarak dibagi dengan waktu. Jadi V sama dengan 240 km dibagi waktunya adalah 3 jam. Jadi V sama dengan 80 km per jam gitu. Oke, soal selanjutnya, sebuah mobil mula-mula kecepatannya 72. Mula-mula ya, berarti yang diketahui adalah kecepatan awal V0 ya, 72 km per jam. Nah, ini karena ini dalam kilometer per jam, kita harus ubah dulu dalam meter per sekon. Kenapa? Karena satuan yang lainnya dalam sekon. Berarti 72 km ke meter itu dikalikan 1000 per 1 jam itu 3600 detik. Nah, ini dalam meter per sekon. Jadi 72.000 dibagi 3600 menghasilkan 20 meter per sekon. Kemudian mesin mobil dimatikan sehingga mobil berhenti. Nah, kalau berhenti berarti kecepatan akhirnya bernilai 0 gitu kan, karena dia dalam posisi berhenti. Dalam waktu berapa dia berhenti? Dalam waktu 80 sekon. Yang ditanya adalah perlambatan. Perlambatan itu adalah nilai A-nya atau percepatan ya. Jadi percepatan itu ada lawannya namanya perlambatan, sama aja ya, tapi nilainya nanti negatif. Oke, jawab. Masih ingat persamaan GLBB yang pertama? Ya, yang VT sama dengan V0 plus A dikali T. Karena dia perlambatan, maka nilai A-nya akan bernilai negatif. VT-nya nilainya adalah 0, V0-nya tadi 20 ditambah min A ya, karena perlambatan dikalikan 80. 0 sama dengan 20 min 80A. Pindah ruas ya, jadi 80A sama dengan 20. A sama dengan 20 dibagi 80. A sama dengan 0,25 meter per sekon kuadrat. Oke, soal selanjutnya. Sebuah mobil diperlambat nih dari kecepatan 40 meter per sekon ke 10 meter per sekon. Berarti yang diketahui kecepatan mula-mulanya itu dia 40 meter per sekon. Kecepatan akhirnya 10 meter per sekon dalam waktu 2 menit. Berarti waktu itu T ya, 2 menit. Ingat, selalu dijadikan sekon ya kan. Berarti 2 kali 60 detik ya, jadi 120 sekon. Perpindahan yang dialami ya, yang ditanya adalah perpindahan yang dialami dalam waktu tersebut gitu. Oke, kita tahu dalam persamaan yang sudah kita pelajari
perpindahan itu apa? Ya, delta S itu sama dengan, bisa pakai rumus yang V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Boleh juga pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A dikalikan perpindahannya. Terserah kamu pakai yang mana gitu ya. Nah, mau pakai rumus yang atas mau pakai rumus yang bawah, tetap tujuan kita harus mencari nilai apa nih? Ya, nilai A-nya. Kita harus cari nilai A-nya dulu, cari A-nya dulu. Cari percepatan. Nah, cari A-nya dulu gitu ya. Cari A itu bisa pakai rumus apa? Yang VT sama dengan V0 plus A dikali T. Ingat perlambatan ya. VT-nya 10 sama dengan V0-nya 40 plus perlambatan min A dikalikan waktunya 120. Jadi 10 sama dengan 40 min 120A. Pindah ruas. Jadi 120, maaf ini 120 120A karena pindah ruas ya jadi positif. 40 dikurang 10, pindah ruas 10 nya jadi minus. Jadi 120A sama dengan 30. A sama dengan 30 dibagi 120. A sama dengan 1/4 ya kalau kita kecilin, meter per sekon kuadrat. Misalkan kita pakai rumus yang bawah aja deh, itu supaya nggak ribet dikuadratin T-nya. Soalnya kalau pakai rumus yang atas T-nya dikuadratin, sedangkan T-nya 120 ya kan, pusing nanti jadinya ya. Oke, kita pakai rumus yang bawah aja. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 dikuadratin plus 2A delta S gitu ya. VT-nya 10 kuadrat, V0-nya 40 kuadrat plus 2 kali, ingat perlambatan ya, dia min berapa? Min 1/4 dikalikan delta S. 10 kuadrat 100 sama dengan 1600 min setengah ya, dikali delta S. Pindah ruas jadi setengah delta S atau perpindahannya 1600 dikurang 100 karena pindah ruas 100-nya. Jadi setengah kali perpindahannya sama dengan 1500. Perpindahannya sama dengan 1500 dibagi setengah. Atau perpindahannya sama dengan 1500 kali 2. Perpindahannya sama dengan 3000 meter. Kalau dijadiin kilometer dibagi 1000 aja, jadi 3 kilometer.